Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afianti SSI MBD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pendem 1 Kota Batu, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Ada 6 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Berikut ini adalah video lengkap diseminasi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pendem 01, Bapak Nur Samsul Ma'arif, SPJ, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf dan karyawan SDN Pendem 01. Kemudian bersyukurillah, salawat dan wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Afianti SSI MPD. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita buka terlebih dahulu acara kita pada siang hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah ini acara kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah walaupun min solihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum menuju ke pemateri, marilah bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN Pendem 01 kepada yang terhormat Bapak Nur Samsul Ma'arif, SPG kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Sampai saat ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga bisa kumpul bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita ya. Dan alhamdulillah hari ini ada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa kita dulu syafaatnya. Para Bapak Ibu hormati, budaya positif ini memang harus dilaksanakan di kehidupan kita, baik di keluarga kita maupun di keluarga kita, di sekolah kita. Karena apa sih budaya positif itu? Budaya positif artinya kita melaksanakan baik dari sikap kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, itu yang kita lakukan dengan baik ya, melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada di lembaga kita. Mulai kita datang masuk ke lembaga kita, di sekolah kita sudah mulai melakukan pembiasaan yang baik. Mulai dari 5S, datang dari kita sudah mulai dari senyum, salam, kemudian salim, sopan santun. Sudah kita lakukan. Anak datang sudah kita biasakan dengan budaya positif. Kemudian juga diawali berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, visi misi, kemudian literasi pagi. Dan bahkan ada juga kita lakukan doa dalam bahasa ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran.
Itu budaya positif di awal bisa kita lakukan. Kemudian ini diangkat oleh Bu Afi, ya, Bu Afianti dalam aksi nyata. Jadi apa sudah kita lakukan dioptimalkan dan itu sudah dekat jadi aksi nyata. Artinya Bu Afi sudah melakukan dalam kehidupan sehari di sekolah, baik pada dirinya, pada sesama teman maupun pada anak-anak kita. Mari kita lakukan budaya positif ini tidak hanya pada Bu Afi yang sudah aksi nyata, tapi kita semua, ya. Kita sudah melakukan, tapi mari kita optimalkan lagi dalam kehidupan sehari supaya kita teladan dengan anak kita. Ini juga dalam rangka untuk pencarian karakter profil belajar Pancasila yang tertanamkan oleh anak-anak kita. Ya. Mari kita dukung, ya, program ini, ya. Kita dukung program ini budaya positif sebagai kita optimalkan di lembaga kita. Semoga sukses dan lancar, dan Bapak berkah dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Samsul. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama diseminasi aksi nyata yang kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Afianti SSI MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Samsul Mari selaku Kepala SDN Pondok 1 serta Bapak dan Ibu Guru SDN Pondok 1 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan materi yang saya dapat di CGP dari di Pendidikan Guru Penggerak. Saya mendapatkan materi tentang budaya positif. Materi ini nanti saya harapkan bisa membawa kita semua untuk menuju sekolah yang lebih baik lagi. Jadi di sini ada kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Bu Iin. Kemudian yang kedua sambutan kepala sekolah, tadi juga sudah. Selanjutnya adalah ice breaking, materi inti dan penutup. Untuk ice breaking saya mohon kepada Pak Fuad untuk memimpin sekolah kita ini. Pak Fuad. Terima kasih. Mari kita Spensa bisa. Spensa bisa. Berkarakter, inovatif, solider, agamis. SDN Pondok 1 berjaya luar biasa. Tepat fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Jadi tadi exhibitnya sangat luar biasa sekali, ya. Itu adalah penyemangat kita dalam melakukan segala hal. Untuk selanjutnya yaitu langsung ke materi inti. Untuk materi inti di sini adalah budaya positif, benar yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Budaya positif ini adalah kira-kira tujuannya apa ya? Budaya positif Menuju lebih baik. menuju lebih baik, ya. Menuju lebih baik, yang jelas kita harus berbuat lebih baik supaya tahu lebih jauh tentang budaya positif ini apa. Lanjut ke slide berikutnya, betul? Ya, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira siapa yang setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Lihat hukumannya, berarti remang-remang Bapak Ibu, ya, setuju dan tidak setuju ini. Kalau yang kedua pertanyaannya adalah pemberian hukuman dengan hal positif. Ini lanjut, ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau seperti ini gimana? Dilihat kesalahannya. Dilihat kesalahan anaknya. Yang lain gimana? Bagaimana Bu
Gimana Bu? Kalau yang setuju nopo boten Bu? Tergantung kesalahannya juga. Kalau Bu Ana gimana Bu Ana? Setuju bahwa hukuman itu bisa memberikan sesuatu ke anak ya. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan. Sekarang beda lagi dengan yang hukuman tadi. Sekarang yang penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, ribet. Setuju nopo boten kalau pertanyaannya hampir semuanya setuju ya. Namun di sini saya tidak membenarkan dan menyalahkan. Saya sendiri itu merasa seperti tertampar Bapak Ibu. Nanti kalau lebih jauh materinya pasti Bapak Ibu juga akan menimbulkan hal yang sama. Coba lanjut betul. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, ada 6 topik sebelum kita masuk ke budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Serta yang keenam adalah restitusi khususnya segitiga restitusi. Lanjut yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu ini ada kepala tangan nih. Kalau misalkan di dalam kepala tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali, dan ada teman kita yang menginginkan sesuatu itu, jadi dengan diiming-imingi supaya bisa membuka kepala tangannya, supaya menunjukkan barang yang berharga itu, entah itu dirayu atau diiming-imingi sesuatu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak lakukan? Gimana? Ada sesuatu yang berharga di tangan jenengan. Gimana? Iya, dipertahankan. Tangannya dipertahankan. Dipertahankan ya. Supaya nanti hal yang berharga itu kita posisikan. Berarti kira-kira yang berpengaruh siapa? Yang berpengaruh siapa? Kalau kita dirayu nggak bisa, kemudian dikasih sesuatu juga nggak bisa. Pertahanan diri berarti yang di sini yang berperan penting adalah diri sendiri. Kontrol penting dari diri kita sendiri, sama halnya dengan anak-anak. Sebenarnya anak-anak di sini itu juga tidak bisa kita kontrol sepenuhnya Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol siapa? Biasanya dirinya sendiri. Dia yang bisa berubah menjadi lebih baik. Kita hanya mendampingi saja. Lanjut Bu. Ini ada choice theory Bapak Ibu. Ini bukan dari saya Bapak Ibu, bukan kata-kata saya, namun saya juga merasa tertampar di sini. Jadi ini dari Dr. William Glasser. Ini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi, bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti akan kita bahas lebih jauh bahwa penghargaan itu ada plus dan minusnya, namun banyak sekali minusnya. Dan itu bukan saya yang bilang. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Jadi sesuatu ilusi itu apa sih ilusi? Ilusi itu kan berarti sesuatu yang nggak pasti ya, kebohongan ya, basic kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak. Jadi di sini kesimpulan dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita untuk tujuan mulia. Sebenarnya pengertian disiplin di sini bukan aturan Bapak Ibu, tapi di sini adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar kontrol diri. Tujuan mulia yang seperti apa? Tujuan mulianya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Yang tertuang dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6 ya? 6. Kemauan yang satu? Beriman, Bertakwa, bertakwa, dan bertakwa, mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, satu lagi bernalar kritis. Jadi sudah tertuang dalam itu tujuan mulia, meskipun nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa elemen dan sub-elemen. Jadi banyak sekali untuk nilai-nilai kebajikan universal ini. Namun sudah tertuang dalam P5, penguatan proyek profil. Iya, karakternya itu sebenarnya kalau itu programnya ya yang P5 itu. Cuma kalau karakternya ya di P3, profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya ini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk ini yang teori motivasi sebenarnya ada 3. Motivasi kita, motivasi manusia dalam melakukan sesuatu itu hanya ada 3. Dan ini bukan saya yang bilangnya, tapi Dr. Diana Bosen. Jadi berdasarkan penelitiannya itu ada 3 motivasi yang muncul dalam diri manusia, termasuk dalam diri anak-anak. Yang pertama adalah karena hukuman, kemudian yang kedua adalah karena penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ada 3 motivasi itu. Motivasi untuk melakukan sesuatu apa? Oh, saya takut dihukum, Bu. Oh, saya ingin menghargai diri saya ingin menjadi lebih baik. Oh, saya ingin ibarat itu, Bu, saya nanti dihadiahi uang 25 juta, misalkan gitu. Misalkan gitu. Jadi ada 3 ini motivasi. Berdasarkan motivasi ini, nanti yang cenderung lebih baik dan terarah itu sebenarnya yang diharapkan adalah yang ketiga, bukan yang pertama dan yang kedua. Bukan karena hukuman dan juga bukan karena penghargaan, tapi tujuannya adalah menghargai diri sendiri supaya menjadi lebih baik lagi dan percaya diri. Selanjutnya, Bu, ini hukuman. Bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya bersifat searah, jadi guru yang menentukan tanpa melibatkan anak-anak. Tapi kalau konsekuensi itu masih melibatkan anak-anak. Kalau nanti kita membuat keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kita lakukan karena sudah kita buat bersama anak-anak. Ya, kalau misalkan tidak dilakukan, ya berarti harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya nanti ditentukan sekalian gitu. Untuk restitusi itu adalah kolaborasi untuk lebih baik lagi. Jadi di sini restitusi itu yang diharapkan untuk kita laksanakan. Nanti lebih jauh kita bahas restitusi itu tentang 5 posisi kontrol guru sama segitiga restitusi. Selanjutnya, Bu, ini kira-kira masuk di hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya, tidak mungkin kita mencatat di keyakinan kelas atau di peraturan sekolah jika terlambat harus mencatat 100 kali sekian gitu. Tidak ya. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman juga. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena dia yang berbuat berarti harus bertanggung jawab. Itu namanya konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Paham di sini antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu searah, guru kadang-kadang udah juga, ya udah, karena kamu terlambat sekarang kamu keliling lapangan 2 kali. Atau tadi menulis berapa kali gitu. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Oke. Selanjutnya, ini untuk penghargaan. Ini juga bukan kata saya Bapak Ibu. Ini berdasarkan teori yang disampaikan oleh Alvin Kohn. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 efek dari pemberian penghargaan yang
kesemuanya itu adalah negatif semua. Jadi yang pertama bahwa penghargaan itu hanya memberikan efek jangka pendek. Dia akan berbuat seperti itu, tapi hanya jangka pendek, nggak selamanya. Ketika kita nggak ada di situ, ya dia sudah. Ketika tidak ada penghargaannya, ya kembali lagi ke sikap semula. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Di sini maksudnya adalah merusak hubungan antar teman. Jadilah kamu ngono, penghargaannya kok ngono lah, aku ya ini lupa lah, kok orang diberi penghargaan. Nah, kayak gitu. Jadi bisa merusak hubungan. Kemudian juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga sifatnya menghukum. Karena pasti nanti akan muncul rasa iri di antara anak-anak. Bahkan anak-anak sesuai dengan teori motivasi tadi, jadinya mengerjakan sesuatu itu bukan karena ingin menghargai dirinya. Itu loh kemampuanku, aku percaya bahwa aku itu bisa. Tidak seperti itu. Tapi muncul karena penghargaan. Jadi dia mengerjakan itu karena penghargaan. Begitu. Lanjut, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dibentuk ketika di awal pembelajaran bersama anak-anak. Keyakinan kelasnya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu. Dan itu nanti kalau misalkan tidak dilakukan, konsekuensinya apa? Gitu. Jadi di awal harus dibentuk dan diterapkan. Kalau misalkan tidak diterapkan, ya sama saja gitu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu apa aja? Yang pertama, bertahan hidup. Jelas ya, kita pasti punya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan, ada penguatan, ada kebebasan. Satu lagi ada kasih sayang. Tidak mungkinlah kita tidak ingin disayangi oleh seseorang yang menyayangi kita. Itu tidak mungkin ya. Pasti kita itu ingin disayangi oleh seseorang, termasuk murid kita, Bapak Ibu. Murid kita itu juga sebenarnya pengen disayang. Pengen kita itu lebih dekat dengan mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang tadi, lebih dekat dengan anak-anak kita gitu. Kemudian lanjut Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini guru itu memiliki posisi 5, hanya 5. Berarti yang pertama itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling baik adalah posisi manajer. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Gimana sih kontrol guru sebagai penghukum itu? Gimana sih kalau misalkan membuat anak-anak merasa bersalah itu? Kalau penghukum biasanya cenderung arogan, Bapak Ibu, keras, dan yang diutamakan adalah emosi. Biasanya itu juga menyakitkan anak-anak. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, itu kita menyudutkan anak-anak. Kamu itu gini, jadinya kan nanti ibu dimarahi kepala sekolah kayak gitu. Kemudian kalau teman, kita jadi seperti temannya, jadi ngobrol dan sebagainya, itu seperti teman. Kalau pemantau, kita bertindak sebagai pemantaunya dia. Jadi kalau misalkan memang ada konsekuensi yang harus dilakukan, ya harus kita tunjukkan. Oh, kamu melanggar ini, konsekuensinya berarti harus ini. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini yang paling baik. Nah, untuk posisi manajer ini nanti menerapkan setiap masalah itu berdasarkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Coba. Jadi ada 3 langkah. Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak dengan menggunakan tahapan-tahapan tertentu yang tujuannya itu untuk memperbaiki karakter anak. Dan anak-anak sendiri yang berpikir mencari solusinya. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi tahapannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita bentuk tadi. Keyakinan kelas apa yang dilanggar, terus solusinya apa. Nah di sini menstabilkan identitas tujuannya apa? Kita tidak bisa mendoktrin. Kamu salah, kamu harus gini, nggak bisa. Salah kamu itu, nggak bisa. Jadi harus distabilkan identitas. Di sini kita belajar semua Bapak Ibu. Jadi harus sabar.
saya saja merasa tertampar, ya Allah ternyata guru itu harus seperti ini. Tapi faktanya kalau kita terlalu sabar ya bagaimana ini? Ya cuma kita harus belajar lebih baik lagi kan, ya sesekali mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan seperti tadi kayak ada pertengkaran gitu, kalau dibiarin atau di segitiga restitusi, senang toyo anawan mending dicangkere. Bumul tadi sudah melakukan segitiga restitusi. Oh iya Pak. Ya, sabar ya. Tapi yang harus banyak belajar dari sini. Oh gitu. Kalau segitiga restitusi itu memang gini, jadi harus menstabilkan identitas. Kita tidak bisa menyalahkan anak. Kamu salah, kamu tuh ngapain gitu? Enggak. Jadi di sini nggak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa memang setiap manusia itu bukanlah orang yang sempurna. Jadi masih bisa melakukan kesalahan. Saya pernah salah, saya juga pernah salah sama Kembali ke fitrah. Iya, jadinya gitu. Distabilkan dulu identitasnya sehingga anak tidak merasa dirinya disalahkan, meskipun dia sebenarnya bersalah. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah itu kita bisa menanyakan alasannya mengapa. Sebenarnya ada banyak kalimat sih yang menunjukkan bahwa validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Tapi yang nyantol di saya itu kok ya itu ya. Menanyakan alasan mengapa, kenapa kok melakukan itu gitu. Nanti ada videonya. Iya, alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar. Kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita bentuk dulu kayak gitu. Terus nanti kamu pengennya seperti apa, mau berubah atau tidak. Kalau berubah, langkah apa sebaiknya yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri kayak gitu. Jadi dia yang memikirkan. Kita itu hanya mengarahkan saja dan memberi pertanyaan-pertanyaan tematik aja. Begitu. Salah pemahaman. Menanyakan keyakinan, saya kira keyakinan terhadap Tuhan. Bukan ya. Keyakinan di sini maksudnya keyakinan keras, bukan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Siap. Maksudnya motivasi internal secara pribadi. Iya. Kalau motivasi internal itu tadi motivasinya ada 3 ya. Yang karena hukuman, penghargaan, sama perasaan menghargai dirinya sehingga muncul kepercayaan diri. Yang masuk di motivasi internal itu yang ketiga. Jadi yang penghargaan dan hukuman itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Yang internal berarti yang kontrol diri itu tadi, bukan motivasi ketiga. Gitu. Ya, ini segitiga restitusinya seperti ini. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 3 tahap dan kalimat-kalimatnya seperti ini. Ya, kemudian tujuan dari ini tadi apa? Kan ada 5 posisi kontrol guru ya. Ada penghukum, kemudian ada posisi pembuat bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan yang terakhir kan posisi manajer. Tujuannya apa? Tujuannya itu kita supaya bisa belajar menjadi posisi yang manajer. Nah, posisi manajer itu seperti apa? Yang dapat menerapkan segitiga restitusi. Begitu. Nanti ada video. Coba sih, betul. Yang video betul. Operator. Siap. Video.
Bener nih. Ini posisi penting. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Ini yang posisi pemantau. Ini posisi yang paling baik, posisi manajer. Itu tadi 5 posisi kontrol guru yang pasti kita ada di dalamnya ya. Nggak tahu itu entah posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau maupun posisi manajer. Namun di sini seandainya kita ada di posisi teman, itu tidak begitu dipermasalahkan Bapak Ibu. Begitu juga dengan posisi pemantau. Namun yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Yang sebenarnya tidak diperbolehkan itu adalah posisi penghukum. Itu yang sangat tidak boleh dilakukan. Tapi ya kembali lagi ke diri kita masing-masing nih. Cuma memang teorinya seperti ini. Kita kan juga murid kita kan juga banyak dan prakteknya juga seperti ini.
itu Bapak dan Ibu pasti juga sudah berpengalaman sendiri kan deh. Idealnya seperti ini ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa berubah menjadi posisi manajer. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi, monggo yang mau menyampaikan tanggapan boleh, atau menyampaikan unek-uneknya juga boleh, atau ada hal yang kurang dimengerti tanya juga boleh. Monggo Bapak Ibu, mau curhat monggo disilahkan. Saya masih ada di posisi ini Bu, tidak salah. Monggo siapa? Oh iya betul, monggo betul. Saya bisa mengambil ya, kadang kita akan jadi penghukum juga nih. Kadang-kadang juga jadi manajer ya. Tapi menurut saya memang apa ya, istilahnya kadang nggak sabar, mungkin karena sudah capek atau apa, sifat penghukum akan keluar. Mau tidak mau sikap penghukum akan keluar, tapi itu pun hanya maksudnya sebagai pelampiasan saja ke anak-anak, karena mungkin banyak melakukan, misalnya sering melakukan kesalahan itu. Bagaimana cara menyikapinya? Maksudnya setidaknya kita bisa istilahnya mengurangi lah sikap penghukum seperti itu. Mungkin ada tips dan triks dari Bu Afianti yang kalau saya lihat memang dengan sepengetahuan saya beliau manajer atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain punya pengalaman, tipsnya seperti ini supaya anak tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Romandu ya. Ini adalah tips and trick ya, supaya kita itu bisa di posisi manajer. Sebenarnya saya sendiri pun juga merefleksi diri. Saya belum sempurna Bu. Saya juga tidak di posisi manajer, belum ya. Masih menuju ke arah sana dalam rangka perbaikan diri. Namun di sini saya juga berusaha mengurangi posisi penghukum itu. Bahkan saya ingin menghilangkannya dalam tindakan saya. Mungkin di sini betul bilang bahwa saya ada di posisi manajer, mungkin karena saya kan masih baru ya Bapak Ibu ya. Di sini saya masih 2 bulan, masih belum kelihatan negatif. Mereka itu pasti akan tahu sendiri. Kalau dari saya tips dan triknya itu kontrol diri. Jadi tadi sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Blaser, itu kan ada kontrol diri salah satunya. Jadi kita harus pandai-pandai mengontrol diri dan mengontrol emosi kita. Sebagai guru ternyata kita memang dituntut untuk sabar sekali, meskipun kadang di hati apa naik kayak gitu, tapi kita harus menahan diri gitu. Jadi intinya ada di kontrol diri masing-masing gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan tips dan triknya supaya tidak jadi penghukum. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Bu Lia, monggo Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Mungkin kita di sini belajar sama-sama nggih Ibu Bapak. Jadi saya sendiri sudah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Jadi setiap, saya yakin kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi dari materi yang sudah disampaikan Bu Afi tadi, kesimpulan yang saya dapat, kita berusaha untuk terus lebih sabar dan sabar gitu. Mungkin itu dari saya, kesimpulan yang saya sendiri juga kadang juga menemui kan anak-anak itu namanya seperti juga ada yang begini begitu yang membuat kita itu gemes gitu ya. Jadi mungkin ya kita lebih banyak belajar sabar itu tadi, kontrol diri menurut Bu Abi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Tepuk tangan untuk Bu Lia dong dan Bu Romandu. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih belum beres? Berarti tadi intinya dari Ibu Lia itu sabar. Iya Pak, kita memang harus sabar.
Mungkin apa namanya kalau dalam bahasa Iya Pak, memang kita harus sabar sekali dalam menghadapi anak-anak. Untuk selanjutnya Bu, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya juga, tanggapannya? Sama Bapak Ibu, saya juga merasa tertampar ketika mendapatkan materi ini. Ya Allah, benar-benar lulus dodong. Aduh, aku nggak mau gitu. Jadi ini proses memperbaiki diri. Gumul ya sebetulnya. Gumul. Oke Bapak Ibu, ini kita tiba di penghujung acara yaitu refleksi dari materi saya tadi. Ini nanti Bapak dan Ibu tuliskan ya di sticky note yang akan saya bagikan ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian yang kedua, apa saja yang sudah didapat dalam sesi ini? Dan yang ketiga adalah apakah bermanfaat bagi jenengan semua? Begitu ya. Nanti setelah ditulis ini, silakan ditempel di papan yang bawah ini. Oke ya, jangan lupa dikasih nama biar nanti saya tahu gitu. Makasih ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti senam? Orang belajar kuncinya senam. Ya, silakan ditulis ya Bapak Ibu, jangan lupa dikasih nama. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama perasaannya Bapak Ibu, kemudian yang sudah didapat, mungkin materi baru, kemudian apakah bermanfaat. Oke. Nyonggok dulu. Betul. Ya ini sendiri-sendiri. Ya, harus bisa mengontrol diri. Bisa banget, aku kelompokan. Belajar sedikit institusi. Bisa dulu mikir. Ini sih. Lah, aku kelompokan apa bisa? Iya lah. Taruh di mana, Bu? Di sini Pak. Ada biasa. Ayo Pak Bu. Makasih. Pak Bu. Ini kuliner ini. Wis hafal. Iya. Ketoro kan ketok. Kemudian Kalau beli lain kan
Anaknya ya butok dari rumah. Sudah semua Bapak Ibu, refleksinya sudah. Oke. Itu Pakku. Masih ada yang belum? Ya nggak apa-apa. Kita tunggu, nggak apa-apa kalau usah tergesa-gesa dulu. Perasaannya baik-baik saja. Sudah semua? Oke, Bapak di sini saya akan membacakan refleksi dari kegiatan ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita pelajari bersama juga nih refleksinya. Yang pertama dari Bu Rohmatul. Tidak apa-apa sudah. Dari Bu Rohmatul yaitu senang dapat pengetahuan baru, kemudian mendapatkan pengetahuan tentang budaya positif, ada segitiga restitusi dan sebagainya, dan sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk ya, sangat bermanfaat ya, jadinya harus diterapkan gitu. Selanjutnya ini dari Bu Selvi. Oke, Bu Selvi. Oke, perasaan saya setelah mengikuti sesi ini, saya merasa tertampar dengan perlakuan saya terhadap kemudian yang kedua, yang sudah didapat adalah kontrol diri diperlukan untuk membentuk disiplin positif, dan yang ketiga sudah sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk Bu Selvi. Selanjutnya, ini tidak ada namanya, tidak apa-apa, saya baca. Oh iya Pak. Perasaan saya sangat senang karena memperoleh ilmu yang dapat membuat kita merefleksikan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuannya kuliah Bapak Ibu ingin memperbaiki sekolah kita supaya menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yang didapat pada sesi ini yaitu kontrol diri, kemudian ada segitiga restitusi dan juga posisi guru. Dan yang ketiga juga sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ganti yang sebelah sini ya. Semuanya aja sebelah sini nanti kalau nggak dibaca. Ini juga nggak ada namanya, sama tapi intinya perasaan yang muncul adalah senang. Kemudian kontrol diri sangat diperlukan untuk membentuk disiplin positif dan sangat bermanfaat. Bu Yuyun ini ya? Iya, tepuk tangan untuk Bu Yuyun. Selanjutnya ini dari Bu Lia. Perasaan setelah mengikuti diskriminasi ini adalah senang karena seperti diingatkan untuk mengontrol diri. Kemudian yang kedua yang didapat adalah 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas dan sebagainya. Dan yang ketiga juga sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lia. Yang sebelah sini Bapak Ibu kok ada yang jatuh. Dari buku ini. Rizky. Dari buku yang pertama merasa bersalah karena memang tidak sesabar itu. Kemudian yang kedua, kiat-kiat dalam mengontrol diri dalam menghadapi peserta didik dan sangat bermanfaat sekali. Tepuk tangan untuk buku.
siapa, manajer atau pembuka dan sebagainya, bisa merubah lebih sabar lagi, meskipun sudah sabar sudah sabar lagi, dan yang ketiga adalah sangat bermanfaat. Jadi ini gak ada namanya. Tepuk tangan buat kita semua. Ganti ya. Ini yang ada namanya dari Ibu Edi. Yang pertama senang dapat ilmu baru, kemudian yang kedua kontrol diri, dan yang ketiga sangat bermanfaat. Tepuk tangan untuk Edi. Selanjutnya dari Bu Muniani, dari Bu ini, dari wakil kita. Yang pertama saya merasa senang karena ada tambahan ilmu. Kemudian yang kedua pentingnya kontrol diri dalam mengajar dan sangat bermanfaat sekali. Tepuk tangan untuk Bu Mun. Kemudian ini dari Bu Lila. Yang pertama perasaan bersalah dalam menangani siswa sama saya juga gini. Kemudian yang kedua pengetahuan baru dalam menangani siswa yang bermasalah, dan yang ketiga untuk memperbaiki diri dalam menangani siswa. Berarti sangat bermanfaat sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Lila. Kemudian ini dari Bu Wiwin. Yang pertama senang dan tertarik, yang kedua mendapat informasi tentang bagaimana harus menyikapi perilaku siswa, dan yang ketiga adalah sangat bermanfaat. Tepuk tangan untuk Bu Wiwin. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak ada namanya. Bu Yuti. Oh iya, dari konangan ya Pak. Tahu saya. Oke, dari Bu Yuti, perasaan yang muncul adalah senang. Kemudian yang sudah didapat dari sesinya adalah ilmu untuk lebih baik lagi, dan yang ketiga sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yuti. Jadi rata-rata semuanya menganggap bahwa ilmu ini tadi rata-rata bermanfaat, nggak ada yang bilang tidak bermanfaat nih Bapak Ibu. Ada satu kurang mengontrol diri teman-teman. Oh iya, itu dalam rangka perbaikan ya. Sama saya juga ya, dalam rangka perbaikan untuk menuju ke posisi manajer ya. Tapi yang jelas kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu. Kita juga nggak bisa sempurna 100%, namun kita bisa memiliki target. Jadi ingin seperti apa, meskipun nanti kenyataannya tidak terpenuhi semuanya, tidak 100% full. Ini sudah usaha. Iya, yang penting sudah usaha dan ikhtiar. Itu Bapak Ibu ya. Kata Bu Wiwin buka kamar. Dan di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan presentasi saya. Ada pertanyaan kuliah. Ini nanti akan dilanjutkan dengan doa dari Bu Win ya. Bu Win, ya. Maksudnya Bu Win yang MC-nya tadi saya kembalikan ke Bu Win ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu jika misalkan dalam penyampaian ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Afi atas pemaparannya materi hari ini, membuat saya dan teman-teman di sini agak merasa sedikit tergoncang. Tidak juga sih. Saya aja. Materinya sangat luar biasa Bapak Ibu tentang budaya positif, yang mana dari materi ini kita belajar bagaimana mengontrol diri kita dalam menghadapi anak-anak di dalam kelas, dan juga kita tadi belajar tentang apalagi restitusi dan lain sebagainya. Sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa terus kita ingat, jadi dalam keseharian kita bisa lebih baik lagi. Amin. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ada sedikit pesan Pak Fuad mungkin. Orang pesan langsung dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan kepada Bu MC, Bu Rizky pada satunya. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan bahwa pada hari ini kita semuanya belajar bersama. Yang pertama, yang kedua, kita tetap namanya manusia, jangan lupa tetap berikhtiar, berusaha. Yang terakhir, fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Ini dari saya.
Marilah kita tutup majelis yang penuh berkah ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang ini semuanya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Bapak Ibu, dengan pembacaan doa tadi maka kegiatan kita pada siang hari ini kita tutup. Akhir satu. Selanjutnya nanti setelah ini kita akan tutup bersama terlebih dahulu ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi yang saya lakukan tentang budaya positif. Mudah-mudahan membawa perubahan untuk kemajuan pendidikan di Kota Batu pada umumnya dan khususnya untuk keluarga besar SDN Pendem 1. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.